Kalau ada orang kulit putih tidak mau meng-hire orang kulit hitam, itu bisa dikatakan rasis. Tapi bagaimana dengan orang kulit hitam yang tidak mau meng-hire orang kulit putih? Apakah hal tersebut juga rasis? Diskusi ini sedang ramai banget dan lucunya ini terjadi di industri gaming. Jadi buat kalian para rasis, maksud gue para gamers, siapkah kalian mendiskusikan hal tentang rasisme? Marvel's Black Panther game dev faces backlash after admitting to not hiring white developers. Jadi buat kalian yang belum tahu, EA ini tuh lagi persiapan untuk melahirkan sebuah game Black Panther. Kita memang tahu kalau movie dari Marvels itu memang lagi turun-turunnya. Sepertinya mereka lagi mau lebih fokus ke dunia gamenya, tapi gue nggak tahu apakah mereka akan berhasil apa enggak. Tapi gamenya belum keluar, mereka udah berhasil untuk menuai sedikit kontroversi. Well, gak tepat sih kalau gue bilang mereka, tapi salah satu di antara mereka yang bekerja di balik game ini. Perlu digarisbawahi bahwa orang ini masih belum jelas apakah bekerja secara langsung terhadap EA atau dia punya company dan menjadi salah satu vendor dari game Black Panther yang mau dibuat. Bahkan juga masih belum jelas apakah benar dia emang secara langsung berkontribusi ke game Black Panther atau mungkin game yang lain. Namun yang nggak bisa lagi disangkal adalah perkataan beliau yang seperti ini. I have a team of 21 right now. For Validate, it's a pretty big team. It's a crazy big team for indie games. Konteks, jadi orang ini tidak lagi berbicara tentang game Black Panther kayaknya, karena dia sedang menyebut game indie, yang kita tahu bahwa EA tidak mungkin developer game indie. Tapi correct me if I'm wrong, bisa jadi sekarang istilahnya udah nyangkut-nyangkut dan membingungkan buat gue. Jadi silakan kritisi gue di bawah ya para gamer geek. Jadi mungkin dia lagi di acara lain yang dimana dia lagi di interview untuk game dia yang lain, dan dia lagi pamerin timnya yang namanya Validate kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. But who is your team? Validate has a team of mostly all people of color. We have no white people on our team. What? Nah ini ntar kita balik lagi ke pertanyaan awal gue di video. Kalau orang kulit putih nggak nge-hire orang kulit hitam, itu bisa banget dicurigai sebagai rasis. Tapi gimana kalau sebaliknya? Orang kulit hitam nggak nge-hire orang kulit putih? Tapi lu sadar nggak sih kalau hal ini juga bisa terjadi tanpa adanya rasisme gitu? Misalnya kebetulan nih ya, si mbak ini itu punya tim game developer yang kebetulan semuanya nggak ada yang Kaukasian, nggak ada yang bule warna kulit putih. Karena pada saat dites, ya memang kebetulan aja gitu yang cocok, yang skillnya dibutuhkan, yang attitude dan speed kerjanya dianggap pas, ya orang-orang kulit hitam semua misal. Ya nggak ada masalah dong, itu nggak rasis. Ini kebetulan, apalagi ini tim kecil gitu, bukan apa ya satu gedung isinya orang kulit putih atau orang kulit hitam semua. Ya itu bisa banget terjadi dong, bukan berarti rasis dong. Tapi pertanyaannya, apakah mbak ini memang begitu? Nah itu positive thinking gua. Jadi bisa aja dong mbak ini nggak rasis, nggak mau rasis. Kebetulan aja semuanya orang kulit hitam misalnya begitu. Ini positive thinking dulu aja nih, kayak anime-anime zaman sekarang gitu kan. Tonton aja dulu siapa tahu bagus. Nggak tahu ya tengah jalan ampas. Awas lu mbak, gua udah positive thinking loh. I did that because I wanted to create a safe environment. And I know the best way for an environment to be safe is to be around people who are just like me. Wow. Statement yang awal sesungguhnya adalah statement yang tepat gitu. Lu berhak banget untuk mendapatkan safe environment dimanapun lu bekerja. Pada siapapun, pada pangkat apapun, pada lini pekerjaan apapun. Tanpa harus diganggu, tanpa harus di-harass, tanpa harus di-bullying. Gue juga baru lihat tuh kemarin di TikTok ada pekerja Indonesia dibully tuh di Jepang. Kayak apa sih? Yang ngebully orang Indonesia sendiri lagi. Ngapain? Ngebawa kultur buruk ke negara orang gitu. Ya gue tahu Jepang juga ada bullying. Jepang masalahnya kasus yang gini katanya lu pada yang ngebully gitu. Soalnya saya strike kita akan kembali lagi ke mbak ini. Statement berikutnya yang cukup bisa membuat orang jadi curiga atau membuat orang jadi what the hell moment gitu. Ini kayak ending Mass Effect 3 gitu, kayak hah maksudnya gimana? Awal-awal udah bagus nih, cuman kok tiba-tiba kayak udah mulai merasa mau dikecewakan gitu. Membuat tempat yang nyaman berdasarkan lu tahu kalau lu bakal nyaman sama orang yang sama kayak lu. Nah ini mau dibawa kemana nih statement? Sama kayak lu nih yang kayak gimana? Yang harus perempuan, yang harus orang berkulit hitam, yang harus sama-sama gamers. Kalau sama-sama gamers, masih sangat masuk akal. Kenapa? Karena lo bisa memilih untuk jadi gamer dan untuk menjadi tidak gamer. Apalagi lo kerja untuk perusahaan game. Udah sewajarnya nggak sih kalau lo adalah seorang gamer? Ya walaupun udah banyak kejadian, bukan gamer tapi bisa kerja di industri game. Ada juga loh orang nggak pernah ngurusin komunikasi dan internet, tapi ngurusin komunikasi dan internet. Entah di negara mana, gue lupa. Ntar coba cari-cari tahu lagi deh ya gue. Tapi dari sini kita tahu bahwa mbak ini sudah cukup. Mau kemana nih lo? And I'm not saying that white people in the industry are creating unsafe environments. I'm not saying that. That is not what I'm saying. Dia sendiri dari argumennya udah kayak merasa, wait, kayaknya gue salah ngomong nih. Atau kayaknya ada yang keliru nih dari yang gue omongin. Makanya dia bilang, gue nggak bilang kalau orang kulit putih itu akan menciptakan environment yang nggak safe. Tapi apa? Tapi yang safe itu mesti orang-orang yang kayak lo.
I am saying that sometimes it is hard to work with white people because they think that something made it okay, but it was really a microaggression. That's it. Gue gak bisa belain lu lagi, Mbak. That's racist. Balik mundur ke belakang kalau lu bilang bahwa orang yang bisa membuat safe environment itu adalah orang yang kayak lu. Yang gue harapkan yang lu maksud adalah gamers, tapi ternyata enggak. Yaitu adalah orang yang berwarna kulitnya sama seperti lo. Lu bilang tempat kerja itu nggak rusak gara-gara orang kulit putih, tapi karena mereka itu nggak tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, dan nanti ujung-ujungnya jadi microaggression. Microaggression tuh bahasa Indonesianya apa ya? Serangan pasif atau sesuatu yang nggak terlalu begitu tapi begitu. Intinya micro itu ya mau dikecilin gitu. Mungkin nggak aggression, tapi ya udah ngarah ke aggression. Tapi kalau lu bilang, oh orang kulit putih itu nggak tahu mana yang bisa begini, mana yang bisa begitu. Sister, that's a racist thing to say. Gimana cara lu tahu itu rasis apa enggak ya? Coba lu balik kalimatnya, lu ganti kalimatnya menjadi orang kulit putihnya diganti jadi orang warna kulit apapun. Sounds wrong. Lu nggak boleh menilai karakter orang hanya dari warna kulitnya aja. Oh, lu orang kulit hitam, lu berarti sukanya musik rap, terus lu hobinya itu dor-dor di jalan, terus lu itu maling dan lain-lain. Itu adalah kalimat-kalimat yang sangat rasis. Ya kalau misalnya lu sama teman lu dan lain-lain cerita lah, dan konteksnya mungkin bercanda gitu. Tapi ya ketika lu dalam dunia profesional kayak begini, hal-hal kayak gitu nggak seharusnya keluar dari mulut lo. Pada konteks ini jelas dia lagi ngomong sama banyak orang dan dia bilang ya orang kulit putih itu microagresif. Itulah kenapa dia nggak mau kerja sama orang-orang kulit putih. Jadi ya Mbak ini jelas keliru. Oh ya, gue juga akhir-akhir ini ngeliat ketika gue ngebahas apa ya sesuatu yang kebetulan gitu. Salah satu pelakunya adalah orang berkulit hitam. Statement-statement kalian juga jujur banyak yang rasis sih. Ah pantes bang orang ireng. Haha orang warna kulit begitu emang begitu bang kerjaannya. Hitam lagi, hitam lagi. I know it's for the comedic purpose but that sounds racist. Dan disclaimer kalau lo nganggap channel ini berbau dan bernuansa konservatif, sebenarnya lu salah tangkep. Channel ini sangat tidak berbau dan bernuansa konservatif. Berarti lu jarang lihat live gue. Gue juga yang nggak liberal. Gue nggak yang kayak oh ya semuanya harus gratis, oh ya semuanya harus dibebaskan dan lain-lain. No, pandangan politik itu nggak cuman konservatif dan liberal, nggak cuman dua itu. Just want to make clear, banyak juga orang-orang kulit putih yang bermasalah di Amerika. Gue juga bahas di channel ini. Jadi gue nggak pilih kasih mau warna kulitnya apa. Apakah boleh bang ngelakuin itu? Boleh nggak sih kita nggak nge-hire orang hanya karena warna kulitnya? Nggak boleh. Ini diatur sama peraturan di Amerika. US Equal Employment Opportunity Commission udah bilang banget, under the law, it's illegal. Lu nggak boleh diskriminasi applicant berdasarkan race dan lain-lainnya. Kedua, Mbak ini nggak ngomong kayak gini ketika dia lagi ngedevelop game Black Panther-nya EA, melainkan pada saat dia lagi bikin game atau lagi bikin bareng timnya yaitu Validate. Gua nggak tahu Validate itu apakah game atau nama game dev-nya. Jadi ini mungkin udah beda jarak, beda tahun yang mungkin juga cukup lama. Jadi jelas banget klip ini adalah klip yang tadinya udah tenggelam gitu terus naik ke permukaan sama para penyelam handal, dan penyebabnya naiknya klip ini adalah peperangan antara para gamers dan SBI atau Sweet Baby Inc. yang udah gue bahas lebih lengkap di thumbnail yang kayak gini. Sekali lagi kalau lu mencari channel yang membenci orang kulit hitam dan menjelek-jelekin orang kulit hitam, lu berada di channel yang salah. Karena apapun warna kulitnya, selama dia bikin aneh-aneh di Amerika, ya gue akan bikin video komentarinya. Well, nggak semua sih gue pilih-pilih lah tetap. Ya nggak pilih warna kulitnya, pilih mana konten yang bagus, mana yang kayaknya Tapi kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Sekian Gambreng kali ini, ya pesan moralnya ya jangan jadi orang rasis gitu. Mungkin kata rasis itu udah nggak tepat gitu. Jangan jadi orang yang suka mendiskriminasi, yang menilai identitas seseorang itu hanya dari warna kulitnya, kepercayaannya, sexual orientationnya, dan lain-lain. Tapi welcome to the rice field, motherfucker! Sekian Gambreng untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Untuk kita semua, stay clean and sound.